kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Kirana yang akan nemenin rebahan kalian dengan animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Episode ke-9 ini, Nashang dan Yanxi mendapat serbuan panah beracun dari elang angin tentara Bingyi. Sementara Murong tertangkap oleh bawahan Kak Ruyi karena dia kini membawa rumput giok. Bagaimana nasib Nashang dan Murong? Oke, mari kita langsung aja ke ceritanya. Elang angin tentara Bingyi menyerang Yanxi menggunakan panah-panah beracun. Kali ini, elang angin yang ia hadapi ada dua. Yanxi hanya bisa menghalau panah-panah itu dengan pedang satu-satunya yang ia miliki. Hingga sepertinya salah satu busur panah menusuk ke bagian tubuh Yanxi. Nashang sangat khawatir atas keadaannya. Karena tak tahan melihat Yanxi yang terduduk akibat tusukan panah, Nashang pun menghampirinya. Yanxi berteriak melarang Nashang menghampirinya sebab panah-panah masih saja berjatuhan. Nashang sendiri tak peduli, dia sangat ingin sekali membantu Yanxi, namun dia merasa menyesal karena tak memiliki kekuatan apapun. Tiba-tiba, cincin Kongsang bercahaya. Cincin tersebut bicara dan siap membantu Nashang, namun dia meminta syarat agar diantarkan ke Jiuyi. Nashang mengiyakan, lalu akhirnya cincin itu menghentikan semburan panah beracun serta membuat elang angin hilang keseimbangan. Di kota tak berwarna, Bingyi merasakan sesuatu telah terjadi pada cincin Kongsang. Mereka tersadar bahwa Nashang menggunakan cincin tersebut. Kemudian, Zenlan melihat Nashang di cermin ajaib. Setelah beberapa saat penerbangan tidak stabil, satu kapal angin itu terjatuh dan terbakar. Tentara yang selamat keluar dari pesawat dibantu oleh elang angin yang lain. Saat mereka sudah pergi, Yanxi mendekati badan pesawat mencari sesuatu di sana. Ternyata, Yanxi mengambil jasad pilot yang menerbangkan elang angin itu. Tak selang beberapa lama, elang angin menunjukkan akan terjadi sesuatu. Mereka berdua segera menjauh, dan benar saja, elang angin meledak. Scene berpindah ke Kaisaran Changliu. Anggota yang baru datang melaporkan bahwa ada gadis kecil yang cincin di tangannya mengeluarkan cahaya dan membuat mereka tak berdaya. Yunhuan pun sadar bahwa cincin itu adalah milik Kekaisaran Surgawi. Lalu, Yunhuan memerintahkan bawahannya bersiap karena dia ingin segera bertemu Nashang, gadis kecil pemakai cincin Kongsang. Di kota tak berwarna, mereka semua khawatir keberadaannya diketahui oleh Kekaisaran Changliu. Dengan segera, Bingyi minta izin akan pergi mencari Nashang dan Si Jing seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Kita beralih ke Kasino Ruyi. Pak pelayan melapor bahwa elang angin yang dikeluarkan oleh Bingyi saat ini sudah ada dua. Dia memperkirakan kemungkinan ada hubungannya dengan orang yang telah mereka tangkap. Karena ketika ada orang itu, elang angin ada di atasnya. Kak Ruyi ingin tahu informasi lebih detail. Dia menyuruh pelayannya untuk mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian, datang Ting mengobrol dengan Kak Ruyi. Kata Ting, dia memang sengaja memilih tempat yang bagus untuk pertemuan Si Jing dan Murong Shu, seorang anak setengah mermaid. Kak Ruyi mengira pasti orang tua Murong punya banyak uang hingga bisa mempekerjakan Si Jing. Tapi kata Ting bukan seperti itu, melainkan orang tua Murong adalah teman lama Si Jing. Bahkan, dia tidak menerima uang sepeser pun sebagai tanda balas budi. Namanya Hong Shang. Kak Ruyi mengingatnya. Dia ingat bahwa 20 tahun lalu dia menikah dan pergi ke Zhongzhou. Rupanya, dia adalah satu-satunya orang suku mermaid yang mempunyai kehidupan yang layak dan menikah dengan seorang yang jujur, serta mendirikan bisnis bersama suaminya. Dan sekarang, anaknya yang bernama Murong Shu dianggap pemberani, ingin pergi ke Yunhuang untuk berbisnis, lalu mempercayakan Si Jing mengurusnya. Namun sampai saat ini Murong Shu belum juga datang.
Ting khawatir atas keselamatan Murong. Kak Ruyi juga khawatir pada Zhou Guanxi karena tak ada berita apa-apa tentangnya. 坚持回银荒做生意，这才托付主人照顾。 Lalu Pak Pelayan datang lagi. Dia berbisik dan Kak Ruyi pamitan akan pergi terlebih dahulu pada Ting. 我去处理些事，晚些来陪你一起等。 Kak Ruyi pergi ke ruang penjara. Rupanya yang tertangkap adalah Murong Xiu. Kak Ruyi menghampiri dan dia bertanya lagi pada Pak Pelayan karena katanya dia adalah seorang mermaid. Pelayan bilang bahwa saat penangkapan bawahannya tak menemukan satupun rumput giok. Setelah lama ditanyai, dia hanya menyebut bahwa namanya adalah Murong. Kak Ruyi pun kaget. Dia tahu bahwa di hadapannya adalah tamu kehormatannya, Murong Xiu. Kakak Ruyi segera memerintahkan pelayan untuk membersihkannya dan dibawa ke kamar yang bagus. 夫人，这快出去，把彩荷叫进来，帮她收拾一下。 Tak lama kemudian, Murong sudah dipindahkan dan sudah ada si Jing membantu menyembuhkan lukanya serta Ting menyuapkan obat. Perlahan, Murong sadar. Lalu Kak Ruyi mendekat sambil bercerita saat bawahannya mencari Murong untuk si Jing. Tiba-tiba mereka mendengar suara perampokan dan interogasi di dekatnya. Saat mereka melihat, ternyata yang dirampok adalah Murong. Jadi mereka menyelamatkannya dan membawa ke kasino. Kak Ruyi bilang untung masih sempat diselamatkan. Kalau tidak, dia tidak bisa bertemu dengan Hong Sang lagi. 要是手下之人再晚一步，想必奴家。 Murong pun menyadari bahwa dirinya telah berada di kasino dan orang yang berbicara itu adalah Kak Ruyi serta di sebelahnya adalah si Jing. Murong minta maaf pada si Jing karena telah datang terlambat dan berterima kasih pada Kak Ruyi karena telah menyelamatkan. 多谢如意夫人救命之恩。 不敢当，不敢当。 Kemudian, Murong bertanya tentang seorang gadis Zhongzhou yang datang ke kasino karena dia mempercayakan rumput giok padanya. Dan harusnya dia telah sampai ke kasino juga. 敢问这里有没有见过一个中州姑娘？ Si Jing memarahinya karena telah mempercayai gadis tersebut. Tapi Murong mengelak bahwa Dewi Gunung yang mempercayainya untuk berjalan dengan gadis itu. Dan gadis itu juga bisa dipercaya. 她还救过我，我也曾试探过她。 Si Jing bertanya lagi, apa kau tahu identitasnya? Murong menjawab, namanya Nasheng, kehilangan rumah karena perang. Jadi dia ingin ke Yunhuang melihat negeri dongeng yang legendaris. Dan Nasheng bercerita bahwa dia diselamatkan oleh monster tangan sebagai imbalan karena membawanya ke Tianchu. 她被一个断手救了，作为报答，她背着断手。 Si Jing terlihat kaget meskipun tak tampak wajahnya. Tapi Ting memotong dan meminta Murong istirahat terlebih dahulu. Kemudian, Ting menanyakan apa yang dipikirkan si Jing. Dia khawatir mereka akan datang dan malam akan segera tiba. 夜要来了， Lalu, episode ini bersambung. 夜要来了。 Gimana? Penasaran kan? Kalau gitu, stay tune terus ya di Mimin Story. Akan selalu bikin penasaran tiap episodenya. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.